V1 adalah produk terbaik untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Terbuat dari 19 macam ekstrak buah dan sayur yang diolah dengan teknologi canggih saat ini sehingga menghasilkan sebuah produk herbal yang sangat dibutuhkan semua orang. Apa beda V1 dengan produk detox yang lain? Produk V1 ini merupakan produk yang diformulasikan khusus untuk membersihkan saluran pencernaan tetapi tidak mengakibatkan efek sakit perut seperti kebanyakan produk detox lainnya. Perbedaan V1 dengan produk detox yang lain antara lain, V1 mengandung 19 bahan utama dari serat alami seperti spirulina, ekstrak buah dan sayur yang kaya akan antioksidan. V1 mengandung pemanis alami stevia yang aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kombinasi bahan alami yang berkhasiat membuang toksin dan membuang lemak jahat dalam darah. V1 terbukti aman dan bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan. V1 dapat menurunkan berat badan dengan aman dan nyaman. V1 dapat memperbaiki keseimbangan hormonal dan vitalitas pada pria dan wanita. V1 dapat meredakan keluhan sakit lambung seperti MAG dan asam lambung yang tinggi. V1 dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. V1 dapat dikonsumsi pada saat haid dan memperbaiki siklus menstruasi atau haid. Hari ini kita semua insya Allah ingin sukses ya. Nah, tentu ibarat kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, supaya kita bisa sampai ke tempat yang kita tuju, kita tidak tersasar, dan kita nyampainya juga lebih cepat. Bisa saja kita sampai tapi lebih lambat. Maka sebaiknya kita punya peta jalan atau istilahnya road map. Kalau sekarang lebih mudah karena ada GPS atau Google Map yang akan menuntun kita. Coba bayangkan kalau kita pergi dari satu lokasi ke lokasi lain, kita tidak punya peta penunjuk jalan. Jangankan Google Map, ya, peta manual pun kita nggak punya. Dan yang kedua, kita pun juga tidak tahu jalan karena kita belum pernah menuju ke lokasi yang mau kita tuju itu. Kira-kira nyampainya bisa cepat atau lama? Lama. Itu pun kalau sampai. Bisa saja sampai, tapi sampai tujuan yang lain. Ya kan? Nah, maka teman-teman kepingin sukses. Semangat pagi. Yes, S-nya 3. S-nya pengen 1 apa 3? Pengen hanya sukses tok apa sukses selamat selamanya? Nah, teman-teman kita semua ingin mendapatkan S-nya 3. Tidak hanya sukses tapi juga selamat dan selamanya dunia akhirat. Tentu juga harus tahu petanya, tahu urut-urutannya. Ibaratnya dari Jogja mau ke Brebes, mau lewat tol, harus tahu urut-urutannya. Dari Jogja, kalau yang milih lewat Kopeng, ya Kopeng, nanti Kopeng Semarang, Semarang Batang, Batang Pekalongan, Pejagan, baru sampai. Harus tahu urut-urutannya. Sama urut-urutannya. Nah, maka apa urut-urutan atau peta jalan agar kita bisa mendapatkan S3 tadi. Kalau kuliah itu doktor, itu paling tinggi. Nah, kita semua punya impian. Tuh, tadi S-nya 3 tadi impiannya, sukses, selamat selamanya. Maka kita harus tahu peta jalan. Karena kalau tidak, ibarat kereta api, ini sampai di sini mau belok kanan atau belok kiri ya? Kalau nggak tahu petanya kan bingung. Ya, oh kira-kira belok kiri. Begitu belok kiri, ada 2 lagi belokan. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. Kemana ya? Oh ke kanan. Ya kalau benar, kalau salah.
Kereta api itu semboyannya maju terus pantang mundur. Jadi kalau sudah kebablasan, tidak bisa. Nah, kalau mobil 3 kilo kebablasan masih bisa putar balik. Ya kan? Kalau kereta api, tanya masinisnya, semboyannya maju terus pantang mundur. Sudah salah arah ya sudah. Nah, sehingga harus mengetahui peta jalannya. Nah, saya mau tanya dulu. Siapa yang gabung sudah lebih di luar leader ya? Gabung sudah lebih dari 2 tahun. Udah Mas ya? Gabung di NASA. Niat dulu, niat ketika gabung di NASA dulu niatnya apa? Mas siapa namanya? Mas Nurkolik. Mas Nurkolik dulu gabung tahun berapa? 2016. Ketika tahun 2016 Mas Nurkolik gabung di NASA, niatnya dulu apa Mas? Hanya ingin tahu dulu, coba-coba gitu, karena pas gabung itu kan keluar sekolah. Oh, niatnya coba-coba. Siapa tahu ini bisa jadi jalan hidup saya gitu. Masih sekolah dulu ya. Oke, kalau tujuannya ikut NASA dulu apa? Tujuannya ingin mandiri aja, punya bisnis gitu. Jadi kita tidak bekerja sebagai karyawan di perusahaan lain. Ya, niatnya coba-coba, tujuannya ingin mandiri. Nah, sekarang yang wanita. Ada yang mau mengajukan diri, volunteer? Bu, gabung udah berapa lama? Lebaran kemarin. Lebaran tahun kemarin, ya. Berarti Bang Toyib baru setahun ini ya. Nanti 3 tahun nggak pulang lebaran. Ketika dulu gabung NASA, niatnya apa Bu? Saya kan punya banyak penyakit, sama suka perawatan. Terus pakai... saya tidak tanya sejarahnya. Kalau sejarah ini dari TK nggak selesai Bu diceritakan dari sini. Tapi niatnya dulu gabung NASA itu apa? Ingin jadi member biar beli bisa lebih murah. Niatnya ingin jadi member, beli supaya lebih murah. Terus tujuannya gabung NASA apa? Sama ingin menjual juga. Tujuannya ingin menjual. Jadi niatnya jadi member, dapat harga lebih murah, tujuannya bisa ikut jualan. Satu lagi, wah luar biasa nih volunteer. Biasanya saya selalu membawa hadiah untuk volunteer ya. Itu berita baiknya, berita buruknya lupa hari ini. Niatnya apa dulu ketika gabung? Sudah berapa lama gabung Bu? 1 tahun lebih, alhamdulillah. Ketika dulu gabung dengan NASA, niatnya apa? Niatnya ingin mencari penghasilan tambahan. Niatnya ingin cari penghasilan tambahan. Tujuannya? Tujuannya ingin membangkitkan keluarga saya dari keterpurukan. Tujuannya ingin mengangkat keluarganya dari keterpurukan. Niatnya penghasilan tambahan, tujuannya untuk mengangkat dari keterpurukan. Maaf, 3 saja ya. Nggak mungkin semua saya tanya, nanti jadi Bang Toyib 3 lebaran nggak selesai. Nggak pulang-pulang ya. Ya, apa yang tadi saya tanyakan? Pertama, niat. Kedua, tujuan. Pertanyaan saya sekarang, antara niat dan tujuan itu sama tidak sih? Niat dan tujuan itu sama tidak? Tidak, minimal hurufnya aja sudah beda. Hurufnya sudah beda, casingnya sudah beda, apalagi artinya. Nah, dari jawaban-jawaban tadi, sepintas antara niat dan tujuan itu sama. Niatnya ingin ikut bisnis, tujuannya ingin mendapatkan penghasilan supaya keluarga terangkat. Ya bisnis itu kan juga mendapatkan penghasilan. Nah, jadi saya beritahukan dulu, niat dengan tujuan itu beda. Niat
itu hanya ada satu dan hanya boleh satu. Dan niat itu melibatkan seluruh panca indera kita sampai hati sanubari yang terdalam. Itu niat. Sementara tujuan mayoritas hanya melibatkan akal dan sebagian hati. Dan tujuan itu harus lebih dari satu. Semakin banyak, semakin baik. Itu bedanya. Sekarang sudah bisa dipahami ya. Niat itu hanya ada satu dan hanya boleh satu. Dan niat itu melibatkan seluruh panca indera bahkan sampai hati sanubari yang terdalam yaitu nurani. Sementara kalau tujuan mayoritas hanya melibatkan akal, ya, sebagian hati, dan harus lebih dari satu justru. Semakin banyak semakin baik. Akan lebih mudah saya jelaskan begini. Jadi peta jalannya supaya teman-teman itu bisa mendapatkan S jumlahnya 3. Yang pertama itu adalah niat yang pas. Niat yang pas. Niat hanya ada satu dan hanya boleh satu dan melibatkan seluruh panca indera kita bahkan sanubari yang terdalam yaitu ibadah. Selesai. Apapun yang kita kerjakan, ya, kita niatkan untuk ibadah. Kita niatkan untuk mendapatkan poin amal. Mengapa? Mengapa setiap aktivitas kita, tidak hanya dinasa, bisnis, apapun, kita harus mulai dengan niat, dan niatnya hanya satu, ibadah. Kalau yang muslim lebih spesifik, lillahi ta'ala. Mengapa? Karena ya, teman-teman setiap saat, maaf, yang saya tahu muslim, di luar muslim saya kurang paham, jadi yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan muslim. Teman-teman menjalankan sholat, menjalankan puasa, kadang bersedekah, berderma. Tujuannya apa sih? Mengumpulkan apa? Mengumpulkan pahala. Sepakat? Betul ya Ustadz Oni ya? Mengumpulkan pahala. Itu ibadah yang wajib, yang vertikal. Tetapi ada satu sumur pahala yang luar biasa, yang kita bisa timba, bahkan lebih jauh lagi kita bisa pompa dengan pompa jet pump. Jadi lebih banyak lagi air yang kita bisa ambil, air pahala, ya, yaitu kita bekerja, kita berkarya dengan kita niati ibadah. Itu pahalanya luar biasa besar dan banyak. Mengapa demikian? Karena salah satu golongan orang yang dikategorikan mati syahid. Mati apa? Mati syahid. Kriteria orang mati syahid itu ada banyak. Kalau zaman Rasulullah dulu orang yang berperang di jalan Allah. Tapi hari ini sudah nggak ada peperangan fisik lagi. Banyak kriterianya. Seorang ibu yang melahirkan, pada saat melahirkan meninggal, itu ganjarannya mati syahid. Seseorang yang tenggelam, itu ganjarannya mati syahid. Termasuk seseorang yang meninggalkan pintu rumahnya, entah tujuan mencari ilmu kalau masih sekolah, atau tujuan mencari nafkah, apapun profesinya, termasuk berbisnis, yang diniatkan ibadah. Kalau di hari itu dia meninggal oleh sebab apapun, pada saat dia mencari ilmu atau mencari nafkah, ganjarannya mati syahid. Apa tidak luar biasa sekali? Kalau menurut istihad pendapat pribadi saya, mati syahid itu di atasnya husnul khotimah. Kalau ada saudara muslim kita meninggal, biasanya kita mengucapkan semoga
Husnul Khotimah. Betul ya? Betul? Betul. Tetapi mati syahid itu di atasnya husnul khotimah. Kalau dalam bayangan saya, orang yang mati tidak husnul khotimah itu pos pemeriksaan. Pos pemeriksaannya di akhirat itu banyak sekali. Baru jalan satu langkah diperiksa, jalan satu langkah diperiksa. Yang meriksa kereng-kereng itu. Ya kan? Karena dosanya banyak sekali. Tapi yang husnul khotimah, pos pemeriksaannya sedikit. Tapi yang mati syahid, bayangan saya insya Allah ya, hampir tidak ada pos pemeriksaan. Jadi orang yang meninggal husnul khotimah belum tentu mati syahid, tapi orang meninggal mati syahid insya Allah pasti husnul khotimah. Kalau begitu kita lebih memilih meninggal tidak husnul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Kalau boleh memilih lagi, kita meninggal husnul khotimah atau meninggal mati syahid? Mati syahid. Dan salah satu yang dijanjikan orang yang mati syahid adalah orang yang meninggalkan pintu rumahnya, entah dengan tujuan mencari ilmu atau mencari nafkah, dengan diniatkan ibadah. Jika di hari itu dia meninggal oleh sebab apapun dalam rangka menjalankan mencari ilmu atau nafkah, ganjarannya mati syahid. Itulah bonus yang jauh lebih besar. Tentunya bonus bulanan dari NASA yang diharapkan. Tuh? Diharapkan enggak? Kalau enggak apa-apa. Enggak kan tak transfer, tapi enggak saya ambil. Saya transfer ke Yayasan Yatim Piatu atas nama Anda. Mau? Mau? Enggak. Oh, berarti masih diharapkan. Tapi ada bonus yang lebih luar biasa. Mati syahid. Pak, saya itu kerjanya di NASA itu enggak pernah meninggalkan rumah. Kenapa? Saya online. Katanya tadi meninggalkan pintu rumah, Pak. Online itu juga meninggalkan rumah dengan cara yang modern. Memangnya teman-teman online dengan sebelah kamar? Konsumnya di sebelah kamar? Enggak, konsumnya di luar rumah. Tetap aja teman-teman keluar rumah, cuma dengan cara yang modern. Pada saat online, Naswa min jalik, ngerti-ngerti, jantung mati. Insya Allah husnul mati syahid. Ya kan? Selama ketika pagi, bismillah, saya bisnis NASA, saya bekerja, saya niatkan ibadah. Ini peta jalan yang pertama, mulailah dengan niat. Yuk teman-teman, baik yang sudah gabung 16-17 tahun maupun yang baru gabung hari kemarin, kalau ada tumpang perjalanan kita insya Allah masih panjang. Mari kita luruskan kembali niat kita berbisnis di NASA. Kita kembalikan ke peta jalan, ke roadmap yang benar, yaitu ibadah. Ini peta jalan yang pertama. Setelah ini baru ditentukan tujuan. Tujuannya harus jelas. Harus jelas. Dan tujuan ini semakin banyak semakin baik. Kalau niat nggak boleh lebih dari satu, harus hanya satu. Kenapa? Tujuan itu semakin banyak semakin baik. Kenapa? Kenapa tujuan semakin banyak semakin baik? Kita akan semakin termotivasi. Seorang anak yang sekolah pengen cepat lulus, yang pertama tujuannya hanya ingin sekedar cepat cari kerja. Tapi yang kedua tujuannya, satu, cepat cari kerja. Dua, supaya beban orang tua lebih ringan. Tiga, kepengen cepat menikah. Sudah tiga kan tujuannya? Siapa yang akan lebih termotivasi? Anak yang cuma punya satu tujuan atau yang punya tiga tujuan? Yang tiga tujuan. Nah, maka tujuan itu harus sebanyak mungkin. Tetapi saran saya, sharing saya, dari tujuan yang banyak, yang teman-teman tentu satu dengan yang lain beda-beda tujuannya ya, berbisnis di NASA, ya kan? Semua tujuan itu harus bisa dikelompokkan menjadi dua. Satu yang berkaitan dengan materi, kedua berkaitan dengan non materi, atau istilah saya IPS,
Apa IPS itu? Ilmu pengetahuan sosial, itu di kampus sana. Ini di kampus STT-NAS, Sekolah Tinggi Teknologi NASA. IPS itu adalah idealisme, prinsip, sikap. Apa? Idealisme, prinsip, sikap. Sebuah idealisme ya yang menghasilkan sebuah prinsip dalam hidup dan menghasilkan sikap tindakan yang konsisten. Itu IPS atau non materi. Saya mau tanya, saya yakin teman-teman bisnis di NASA pasti sudah punya tujuan. Tujuan materi pasti saya yakin teman-teman sudah punya. Punya tujuan materi? Punya? Mau bonusnya nggak tak transfer? Ya itu buktinya. Berarti punya tujuan materi. Kalau saya nggak punya tujuan materi kok, ya nggak apa-apa. Nanti nggak tak transfer ya. Tapi nggak tak pakai saya. Saya sumbangkan ke Yayasan Panti Asuhan atas nama teman-teman. Mau? Enggak. Saya yakin teman-teman di sini sudah punya tujuan materi. Karena apa? Karena itu naluriah. Ya, naluriah alami, ya kan? Nah, apalagi kalau yang laki-laki punya kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi tujuan yang non materi, nah ini saya mau tanya, tujuan materi itu bisa memberikan kita semangat nggak? Kita berbisnis punya tujuan materi, atau kita bekerja punya tujuan materi, itu bisa memberikan kita semangat nggak? Bisa nggak? Bisa? Semangat pagi? Ya. Pertanyaan saya kedua. Tujuan materi bisa memberikan semangat. Yang kedua. Sekarang kalau tujuan non materi atau IPS, bisa nggak memberikan kita semangat? Bisa nggak? Memberikan semangatnya lebih kecil sama atau bahkan lebih besar? Yang menjawab lebih kecil angkat tangan. Kalau tujuan non materi itu bisa memberikan semangat Pak, tapi semangatnya lebih kecil daripada tujuan materi. Angkat tangan. Jujur aja nggak apa-apa. Yang sama besarnya angkat tangan. Tujuan materi dan non materi memberikan semangat yang sama besarnya. Angkat tangan. Oke, cukup banyak. Yang Pak, tujuan materi bisa memberikan semangat, tapi tujuan non materi bisa memberikan semangat lebih besar lagi. Angkat tangan. Oke. Yang tidak angkat tangan, angkat kaki. Suruh angkat tangan aja susah. Angkat kaki. Ya. Tujuan materi, dia bisa memberikan semangat. Jelas. Tetapi jangan dikira tujuan non materi atau IPS itu nggak bisa memberikan semangat. Terkadang justru tujuan non materi atau IPS itulah yang bisa memberikan semangat lebih besar dalam hidup. Mau buktinya? Mau contohnya? Tak berikan level dunia sampai akhirat lagi. Dunia itu sambungannya nggak mesti akhirat. Level dunia sampai level lokal. Ya. Yang level dunia, Nelson Mandela. Teman-teman tahu Nelson Mandela? Bupati Brebes? Zaman dulu. Nelson Mandela itu presiden kulit hitam yang pertama kali Afrika Selatan. Beliau sudah meninggal. Meninggalnya usia yang tua, 90 tahunan. Sebelum dia menjadi presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela itu dipenjara 26 tahun. Berapa? 26 tahun oleh penjajah Afrika Selatan waktu itu kaum kulit putih. Kenapa kok Nelson Mandela dipenjara? Karena dia memperjuangkan bangsanya terhadap penindasan kaum kulit putih. Jadi kaum kulit putih itu melakukan politik namanya politik perbedaan warna kulit. Namanya politik apartheid. Warga negara kelas 1 itu kulit putih. Sementara orang kulit hitam itu warga negara KW. KW3, KW4 cuma jadi keset aja. Dan Nelson Mandela memberontak. Nilai seorang manusia tidak dibedakan oleh warna kulit. Dia berjuang menuntut persamaan. Dan karena perjuangannya dia dipenjara.
karena berbahaya. Sampai 26 tahun, kadang masuk, kadang keluar. Itu Nelson Mandela. 26 tahun lama atau sebentar? Lama bagi teman-teman. Bagi Nelson Mandela itu sebentar. Baca buku autobiografinya. Dia bilang gini, silakan penjarakan aku 1 tahun, 10 tahun, 30 tahun, seumur hidup pun sampai aku mati, aku akan berjuang. Akan kutolak semua tawaran. Aku yakin yang kuperjuangkan benar, kalau sampai aku mati pun perjuangan diteruskan oleh yang lain. Coba kalau Nelson Mandela tujuannya berjuang hanya materi. Begitu dia berjuang, datangi sama kulit putih. Sini. Son, kamu nggak usah berontak, nggak usah berjuang. Kamu mau apa? Mau tanah yang luas, tak kasih. Mau rumah sebesar apa, jumlahnya berapa, tak kasih. Per bulan kamu tak kasih uang, mau berapa? 10 M? Terlalu kecil seorang Nelson Mandela. 100 M per bulan masih kecil. 1 triliun mulai mikir, sudah 10 T ya, 10 T per bulan, deal, selesai. Ya, nggak jadi berjuang, nggak jadi memberontak. Tapi tidak, semuanya ditolak. Itu level dunia. Itu kan dunia, yang lokal-lokal saja deh. Kita kan orang-orang lokal, orang yang biasa. Oke, tak kasih contoh. NASA punya mitra petani banyak. Salah satunya mitra petani NASA di Jogja itu namanya Mbah Mangku. Mbah Mangku. Saya nggak tahu Mangku siapa. Mangku cucunya atau Mangku anaknya itu saya nggak tahu. Tapi namanya Mbah Mangku memang. Ya. Beliau usianya sudah 65 tahun. Beliau punya sawah itu di tengah kota, di kota Jogja. Luas. Ya, luas, ribuan meter persegi. Untuk ukuran seorang petani tengah kota luas sekali itu. Dan sawah beliau itu sekelilingnya sudah jadi perumahan mewah semua. Ada rumah sakit besar, komplek pertokoan banyak di situ. Hanya tersisa 1 bidang tanah sekian ribu meter persegi milik Mbah Mangku itu. 1 hari panennya luar biasa pakai produk-produk NASA. Saya datang, dinas pertanian juga datang. Selesai panen raya, dinas pulang, saya pergi ke rumahnya Mbah Mangku. Saya ngobrol sama Mbah Mangku di rumahnya. Dari obrolan saya dengan Mbah Mangku, saya baru tahu kalau Mbah Mangku itu punya banyak kesulitan mengerjakan sawahnya. Apa kesulitannya? Yang pertama kesulitan teknis. Apa? Susah mencari tenaga kerja. Mbah Mangku sudah tua, sawahnya cukup luas, tidak mungkin dikerjakan sendiri. Susah mencari tenaga kerja. Yang kedua, kesulitan ekonomis. Apa? Bayar PBB, pajak bumi bangunannya mahal. Kenapa? Disamakan dengan pajak perumahan mewah. Ya kalau perumahan mewah hanya 300-400 meter yang punya orang kaya. Mbah Mangku tanahnya ribuan meter hanya ditanami padi lagi. Coba boleh tanami ganja. Ya kan? Gampang tuh bayarnya, ya kan? Yang ketiga, kesulitan psikologis. Apa? Tiap hari ditelepon. Bahkan yang datang ke rumahnya banyak tiap hari, bayangkan. Siapa kira-kira yang nelpon dan datangi Mbah Mangku tiap hari? Siapa? Pemborong, developer, makelar tanah. Mbah, tanahnya jual, Mbah, tanahnya jual. Karena tinggal punya beliau. Berapa udah penawaran? Enggak, tak jual Mbah. Tiap hari, coba bayangin. Yang namanya tamu kalau nggak dibukakan ya gimana kan? Siapa tahu ada urusan penting kan? Tapi begitu dibukakan, yang datang L3, lu lagi. Urusannya itu saja. Terganggu hidupnya, terganggu psikologisnya. Mendengar cerita Mbah Mangku seperti itu, spontan saya sarankan. Udah gini aja Mbah udah sepuh, udah tua, jual saja lah Mbah. Ini loh, dengan hasil penjualan tanah Mbah kan dapat uang banyak sekali Mbah. Dan uang ini diinvestasikan Mbah. Ini jenis-jenis investasi yang tanpa riba insya Allah. Ya. Nah kalau Mbah pilih investasi yang ini, nih tak hitungkan Mbah. Insya Allah Mbah akan dapat 5 kali lipat lebih banyak daripada ditanami padi. Dan Mbah Mangku tanpa harus bersusah payah mengerjakan padi, berpeluh keringat, berpanas kan, dan tinggal tidur saja, alias pasif income. Hasilnya 5 kali lebih banyak. Menurut Anda ini masuk akal nggak?
Enak nggak? Lebih enak nggak? Kalau jadi Mbah Mangku mau nggak kira-kira? Mau. Sayang Mbah Mangku bukan Anda. Mbah Mangku jawab begini, nak, usul Anda itu memang kelihatannya itu enak. Kalau omongan tuh kayak telo, omongannya empuk ning malah seret. Ya kan? Kelihatannya enak, tapi bagi saya itu seret. Empuk ya. Apa? Mbah memang dapat uang banyak. Mbah hanya tinggal di rumah saja dapat 5 kali lipat lebih banyak. Tapi begini-begini, Mbah masih mampu untuk mengerjakan sawah itu. Kalau semua petani menjual sawahnya, lalu siapa yang mau ngasih makan orang Indonesia? Siapa yang mau ngasih makan orang Indonesia? Beliau menceramai saya ketahanan pangan. Skor telak 1-0 untuk Barcelona. Masuk Pak Eko. Saya luar biasa. Dapat pelajaran hidup hari itu saya. Luar biasa Mbah Mangku ini. Tapi Real Madrid tidak menyerah. Segera susun serangan balik, proposalnya saya perbaiki. Mbah gini aja Mbah sekarang. Saya punya usulan yang baru. Tapi sawahnya Mbah tetap harus dijual. Tapi sekarang uang hasil penjualnya dibagi 2. Sebagian tetap diinvestasikan dan Mbah akan dapat paling enggak 3 kali, ya kan? Sebagian lagi beliin sawah baru di pinggiran. Dan mungkin akan dapat lebih luas. Sehingga Mbah punya pasif income 3 kali lipat lebih banyak. Mbah masih punya sawah, bisa berkarya sebagai petani memberikan makan orang Indonesia. Lebih masuk akal? Lebih masuk akal? Lebih enak? Mau? Mau. Sayang Mbah Mangku bukan Anda. Nah, proposal Anda, usulan Anda yang kedua itu memang lebih masuk akal. Tapi kalau solusinya sawah Mbah harus dijual, tetap tidak. Tetap tidak. Loh kenapa Mbah? Katanya tadi tetap pengen bertani, memberikan makan orang Indonesia. Mbah kan tetap dapat ganti sawah di pinggiran. Iya. Tapi kalau semua lahan kosong di perkotaan, termasuk sawah di perkotaan dijual, termasuk sawah Mbah yakin nggak akan lama lagi pasti didirikan bangunan apapun itu. Entah perumahan, entah toko atau apapun. Kalau semua tanah di kota itu didirikan bangunan, kemana air hujan akan meresap? Kemana aliran irigasi drainase akan meresap? Banjirlah yang akan terjadi di kota. Mbah Mangku menceramai saya, lingkungan hidup, skor telak 2-0. Masuk Pak Eko. Itu Mbah Mangku. Coba Mbah Mangku tujuannya hanya materi saja. Ya, pasti proposal saya atau usulan saya yang pertama, minimal yang kedua akan dipertimbangkan. Beliau langsung tolak mentah-mentah. Mau? Contoh lagi, bukti yang lain. Semua yang saya ceritakan ini kisah nyata. Saya tidak bohong. Habis puasa masa bohong. Ya. Ada yang ketiga. Cerita seorang sopir taksi. Ada seorang sopir taksi di Jakarta. Perusahaannya di Jakarta, kota Jakarta, tapi tinggalnya jauh dari Jakarta. Jakarta coret lah istilahnya. Jakarta coret itu Jakarta pinggir. Dia tiap hari memaksa pulang ke rumahnya. Padahal rumahnya jauh. Sehingga dia sampai rumahnya jam 12 malam, jam 1, kadang jam 2. Dan habis subuh, dia langsung berangkat kembali ke Jakarta. Tiap hari. Yang sebenarnya itu tidak perlu pulang tiap hari karena perusahaan taksi itu menyediakan mes, menyediakan tempat untuk tinggal. Pulangnya bisa seminggu sekali atau sebulan sekali terserah. Tapi enggak, dia memaksa pulang tiap hari. Mengapa? Karena dia hanya ingin setiap kali dia berangkat kerja nyopir taksi, dia hanya ingin mencium tangan ibu kandungnya. Mencium tangan ibu kandungnya tiap hari. Dia tinggal dengan ibu kandungnya, bapaknya sudah meninggal. Kapan lagi saya bisa punya kesempatan mencium tangan ibu kandungku? Saya bisa mencium surgaku. Walaupun saya hanya mencium tangan ibuku, kalau ini bisa membahagiakan beliau,
aku akan lakukan tiap hari. Kalau ibu sudah meninggal, tidak ada gunanya. Ya, kalau dia pakai otak kanan, agak kreatif, dia bisa tidak pulang tiap hari dan bisa mencium tangan ibu kandungnya 6 kali. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Nyiumnya dirapel. Tiap Senin mau berangkat kerja, Bu, ini tuh hari Senin, untuk hari Selasa, untuk hari Rabu, untuk hari Kamis, untuk hari Jumat, untuk hari Sabtu. Nyiumnya langsung 6 kali. Nanti minggu depan aku pulang ya Bu, tak cium 6 kali lagi. Anggaplah aku mencium tiap hari. Dirapel. Enggak. Dia tetap mau asli, mau genuine. Tiap hari aku mencium. Dan habis subuh dia cepat-cepat berangkat ke Jakarta. Kenapa? Padahal kalau bisa kan habis subuh masih bisa istirahat. Wong sopir taksi itu intinya ke restoran. Enggak. Dia tetap kembali ke Jakarta. Kenapa? Dia ingin absen sidik jari yang pertama. Karena perusahaan itu memberikan reward kepada sekian sopir taksinya yang paling rajin, datang di awal, diberikan hadiah pergi ke tanah suci. Dia ingin mendapatkan itu dan ingin diberikan ke ibu kandungnya. Coba kalau sopir taksi itu dalam kerjanya tujuannya hanya materi, tidak mungkin dia tiap hari memaksa pulang. Sudah jauh, capek, boros bensin, resikonya juga besar di jalan. Tuh, dia akan memilih seminggu sekali pulang. Enggak tiap hari. Nah, pertanyaan saya, apa persamaannya Mbah Mangku, Nelson Mandela, sama sang sopir taksi tadi? Apa persamaannya? Persamaannya apa? Persamaannya apa? Sama-sama manusia, jelas. Bah. Yang lain, apa persamaannya? Punya tujuan non materi. Tepuk tangan untuk beliau. Mereka tentu semua punya tujuan materi, tapi mereka semua sudah punya tujuan non materi, punya IPS. Nelson Mandela IPS-nya apa? Persamaan hak kaum kulit putih dan kulit hitam. Mbah Mangku IPS-nya apa? Ketahanan pangan, lingkungan hidup. Sopir taksi IPS-nya apa? Ibu kandungnya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, bisnis di NASA apa IPS-nya? Langsung mak jelek. Kalau sudah punya IPS, alhamdulillah. Kalau belum, renungkan, gali, cari untuk melengkapi tujuan materi yang teman-teman sudah punya ketika mau bisnis di NASA. Mengapa demikian? Karena saya rasa kalau dalam hidup kita itu, dalam aktivitas kita itu, aktivitas bisnis, bekerja atau apapun, kita sudah menemukan tujuan non materi kita. Kita sudah menemukan IPS kita. Andaikan pun kita nggak punya kesempatan ikut-ikut seminar yang memotivasi, kita nggak punya kesempatan ketemu orang yang bisa menginspirasi kita, kita nggak punya kesempatan untuk membaca buku yang bisa menginspirasi juga, kita nggak punya kesempatan untuk itu semua, tetapi kita sudah menemukan dan kita sudah punya IPS kita. Saya rasa tidak ada satupun juga yang akan bisa menghalangi perjuangan kita untuk mencapai kesuksesan. Kita akan punya motivasi yang tidak akan pernah bisa terpatahkan, tidak akan bisa pernah terkalahkan, akan tetap teguh berdiri di tengah hantaman badai gelombang. Seperti halnya Nelson Mandela, seperti halnya Mbah Mangku, seperti halnya sopir taksi. Nah, apakah Mbah Mangku ikut seminar motivasi? Apa ikut gebiar motivasi? Tidak. Sopir taksi juga sama, tapi mereka punya spirit yang luar biasa dalam berkarya. Ya, karena mereka sudah menemukan
IPS-nya. Gali, temukan IPS kita masing-masing. Mungkin satu dan yang lain akan beda-beda. Di masa pandemi seperti ini, hidup semakin dibatasi untuk melakukan aktivitas. Semua orang berbondong-bondong melakukan berbagai cara dapat bertahan hidup. Saya bersyukur sudah bergabung menjadi member sejak tahun 2019 di NASA. Sebelum adanya pandemi ini, saya tidak kaget dan kesulitan di masa pandemi seperti ini. Dengan saya ikut bergabung berbisnis dengan NASA, saya sebagai ibu rumah tangga dapat membantu perekonomian keluarga saya. Terima kasih NASA dan Sunpro. Dengan bergabung di NASA dan Sunpro, saya bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Saya sudah menjadi keluarga Sunpro. Sekarang saatnya kalian. Nama saya Rima Utami, usia saya 44 tahun, asal saya dari Banyuwangi, saya tinggal di Depok. Saya bergabung di NASA itu tahun 2019. Pertama-tama sih kalau dukanya sih seperti kita katanya cari-cari orang, terus jadi orang-orang yang kita mau ajak jadi member itu suka menjauh dulu kalau kita tawarin seperti itu. Kalau sukanya sih sekarang baru kita rasain kan karena memang produk NASA itu banyak yang dicari, jadi nggak begitu sulit untuk menjualnya. Alhamdulillah waktu tahun yang lalu saya udah pernah dapet motor Mio dari Moriskin, terus kemarin juga dapet pin emas 2 kali dari tingkatan itu member, terus sekarang dari Sunpro. Semoga kedepannya dari NASA-nya saya bisa bergabung seperti ini dan lebih maju lagi usaha saya. Jadi khususnya sama Sunpro biar kali aja dapat reward-reward yang lain. Selamat ulang tahun kepada NASA. Semoga NASA selalu memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi banyak orang ke depannya. Dan NASA semakin sukses.